sekarang kita ada di menu resep dan racikan. Ya, jadi di sini ada 3 sub menu: penerimaan resep, penembusan resep, kemudian ada template racikan. Supaya kita mulai dari yang paling awal, yaitu penerimaan resep. Jadi inilah fitur khusus untuk mendokumentasikan resep-resep yang masuk ke apotek. Nah, kita di sini bisa tambahkan terima resep, dan di sini kita bisa tambahkan kita buat salin dari resep yang sudah diterima. Misalnya resepnya adalah amoxicillin 300 mg 10 gitu misalnya. Kita bisa masukkan pelanggannya siapa, dokternya siapa. Oke, jadi nanti ini akan otomatis terisi dan nanti ini bisa simpan. Jadi ini hanya untuk dokumentasi ya, dan ini akan berguna sekali kalau misalnya untuk apotek yang di sana juga ada praktek dokter. Nanti dokternya bisa diberikan akun untuk menginput resep ini. Jadi nanti ketika di apotek itu si pasien tidak perlu memberikan resep dalam bentuk kertas fisik, tapi tinggal menyebutkan nama. Nanti di apotek tinggal melihat di penerimaan resep apakah ada resep masuk dari dokternya. Ini kita buat belum ditebus. Oke, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kita muncul di sini dan belum ditebus. Dan nanti kalau misalnya nih di apotek pengen ditebus nih pasiennya ke apotek, kemudian ingin menebus resepnya, tinggal menyebutkan aja namanya siapa, dan nanti tinggal klik tombol tebus. Oh, tombol tebus ini adalah resepnya dari dokter adalah amoxicillin 300 mg. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan penebusan resep, yang mana kita harus memilih nih produk apa yang mau kita berikan untuk memenuhi resep ini. Makanya di sini nama resepnya kita bisa masukkan aja nama resepnya resep demam gitu misalnya. Nanti di sini kita buat amoxicillin 500 mg karena adanya 500 mg sedangkan butuhnya 300 mg gitu. Nanti kita bisa buat aja karena ini butuhnya 10. Oke, berarti ini bisa dibuat dengan 6 kaplet gitu. Oke, nanti bisa disimpan. Kita simpan. Oke, penebusan resep kita simpan dan sudah berhasil disimpan. Nanti akan masuk ke sini penebusan resep sudah ditebus. Nah, di sini statusnya open, artinya open ini belum dibayar. Jadi resepnya sudah dibuat tapi nunggu pembayaran. Nah, nanti ketika di kasir itu bisa langsung pilih nih di sini. Nah, nanti kita cari sini, oh ini ada nih resep demam yang barusan kita buat. Nanti kita klik tambahkan aja. Oke, muncul resep demam namanya. Nanti kita klik bayar. Bayarnya harus harga 72.000. Kita simpan, buat transaksi dan berhasil. Nah, kalau sudah berhasil transaksinya dibuat, maka penembusan resepnya akan otomatis menjadi close. Ini berubah jadi close ya. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada template racikan. Template racikan ini semacam database racikan ya, bisa dibilang. Jadi racikan-racikan yang sering digunakan di apotek, mungkin kerjasama dengan dokter, itu racikannya sudah template nih. Itu kita tidak perlu menginput bahannya satu persatu lagi. Jadi nanti dengan template racikan ini kita cukup memanggil template racikan ini ketika di dalam penembusan resep. Nah, misal ini saya cek di penembusan resep, ini ada beberapa template racikan yang sudah kita buat. Atau kalau mau buat baru tinggal klik tambah template racikan, nanti masukkan di sini. Nah, ini anggapnya kita sudah punya nih racikannya. Template racikan sudah punya dan kita ingin menembus resep lagi nih, resep baru kita ingin tembus dengan racikan aja misalnya. Jadi masukkan sini. Nah, di sini sudah ada template racikan, kita klik. Nah, nanti kita di sini diminta untuk menginput penggunaannya berapa pemakaiannya. Misal di sini pengen dibuat adalah 10 lusin. Nah, ini contoh aja ya. Satuannya mungkin biasanya kan puyer atau kapsul gitu. Itu bisa dibuat aja. Nanti kita klik hitung perhitungan dan hitung pemakaian. Nanti sistem akan menghitung nih untuk membuat resep ini atau racikan ini tuh butuh berapa. Atau kalau misalnya kita ingin menyesuaikan nih, oh ternyata perlunya 10 strip ini, karena memang satu dosisnya itu perlunya 1 strip. Kita klik simpan. Atau ada juga misalnya contoh, kita coba cari yang racikan yang ada miligramnya ya, misalnya oke, kita buat baru aja. Misal racikan belum terdaftar, kita buat baru aja di sini. Mox Nova misalnya. Nah, jadi yang diresepkan oleh dokternya itu adalah miligram, yang mana 300 mg. Contohnya di ini tadi ya, di resep sebelumnya 300 mg. Nah, sedangkan ingin dibuat itu adalah 10 racikan atau 10 puyer deh misalnya. Di dalam bentuk puyer
kemudian kita klik hitung pemakaian. Nah, maka nanti sistem akan otomatis menghitungkan kalau misalnya kita ingin buat 10 puyer, yang mana satu puyernya adalah 300 mg, maka dibutuhkan 0,6 strip atau 6 tablet. Nah, kita di sini bisa atur aja, misalnya kita pengen tablet gitu, misalnya tablet. Nah, untuk harganya bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya ada harga khusus resep, misalnya harga khusus resep custom, kita kasih aja harga 2.500 gitu misalnya. Bisa buat di sini. Kemudian di sini juga ini ya, kalau misalnya kita buat racikan, seringkali yang bahan atau ya bahan yang dipakai itu melebihi perhitungan. Ya mungkin karena tidak mungkin, anggap aja kita tidak menjual setengah tablet deh, atau mungkin tidak menjual per tablet deh, kita menjualnya per strip. Ya udah, kita masukkan aja di sini jadi 10 tablet gitu hitungannya. Kalau memang kebijakannya seperti itu di apotek. Nah, nanti tinggal diatur aja. Jadi ini tidak masalah, tinggal diubah aja untuk pemakaiannya. Jadi kalau misalnya mau mengikuti ini sesuai sistem, maka klik hitung pemakaian. Maka sistem akan menghitungkan lagi. Gitu. Oke, kalau misalnya sudah, klik tambahkan. Nah, nanti kita klik simpan. Jadi ada 2 racikan nih dalam satu resep. Nah, ini contoh aja ya. Ini kita sebut aja resep coba-coba. Oke, kita simpan. Oh ya, jangan lupa memilih pasiennya siapa. Oke, kita simpan. Bisa ditambahkan ini juga ya, bisa tambahkan embalase. Nah, ini kita revisi, misalnya kita bisa tambahkan embalase atau servis. Misalnya kita ingin menambahkan, ada biaya ininya nih, biaya tambahan nih untuk embalasenya 10.000 gitu misalnya, atau biaya servisnya 5.000 juga bisa. Dan kalau misalnya di sini nanti perhitungan total tidak sesuai, oke, kita coba lagi. Oh ya, oke. Oh, ini harganya mahal banget. Ini nggak masalah, ini contoh aja ya. Kita klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Jadi ada resep yang harganya 6.800.000. Nah, ini statusnya open, berarti ini artinya sudah bisa diambil di kasir. Nanti di kasir tinggal dimasukkan aja tebus resep, dan sudah muncul nih resep coba-coba. Kita tinggal klik ini tambah, dan nanti akan muncul, dan langsung jumlahnya juga akan tampil di sini. Kita klik bayar, dan bayar 7 juta gitu misalnya. Kita buat transaksi dan ya berhasil dibuat. Jadi nanti otomatis penebusan resepnya akan jadi close, kemudian juga di penjualan akan muncul ada penjualan resep coba-coba gitu. Jadi itu untuk resep dan racikan ya, boleh